Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini kita baru saja merayakan Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine. Dan dimana saya sudah bahas, bolehkah orang Kristen itu merayakan Valentine, dan juga bagaimana prinsip daripada Valentine itu yang sebenarnya, dimana kita harus bisa mencintai walaupun kita tidak dicintai. Dan pada hari ini saya khusus mau bahas bahwa Tuhan Yesus itu adalah Valentine-nya kita. Jesus is my Valentine. Dan kalau teman-teman lihat dua video sebelumnya, saya sudah bahas di situ bagaimana asal usul daripada Valentine, di mana dulunya Valentine itu adalah seorang yang mempunyai banyak versi. Itu adalah salah satu tokoh gereja dan pernah dimasukkan ke dalam kalender gereja Katolik, tetapi saat ini sudah dihapuskan dengan alasan tokoh yang diceritakan tidaklah jelas keberadaannya. Namun pada hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Valentine sejati kita. Jesus is my Valentine. Why? Hari ini kita akan belajar bersama. Nah, kalau kita lihat kisah-kisah daripada Valentine's Day, versi-versi daripada asal-usul Valentine's Day, kita akan melihat banyak sekali versi, di mana ada yang mengatakan bahwa Valentine itu adalah seorang bernama Valentinus, di mana ia menikahkan orang yang padahal mereka pengantin itu tidak direstui oleh orang tuanya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Valentine's Day itu asal-usulnya berasal dari pasangan yang tidak direstui, tapi mereka mau bersama-sama menikah, mereka saling mencintai dan mereka rela melakukan apa saja. Kemudian ada lagi yang mengkaitkannya dengan kisah Romeo dan Juliet. Banyak sekali kisah-kisah atau versi-versi mengenai Valentine's Day. Namun hari ini saya tidak bawakan dari mereka, saya bawakan dari firman Tuhan bahwa Jesus is my Valentine. Ya, kalau kita lihat versi-versi di Alkitab, di sejarah, di cerita-cerita, di dongeng-dongeng, dikisahkan bagaimana Valentine itu berkorban. Valentine itu berkorban kepada wanitanya. Valentine itu berkorban untuk kekasihnya. Dan kita tahu Tuhan Yesus juga berkorban, dan dia, Tuhan Yesus adalah Valentine sejati kita. Mengapa? Karena dia mati di kayu salib, dia menebus dosa kita. Kita baca Yohanes 3 ayat 16 menuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam Alkitab jelas dituliskan bahwa Tuhan Yesus membuktikan cintanya dengan datang dari sorga kepada dunia ini, ke dunia ini, untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Jelas dia adalah Valentine kita. Karena kalau kita lihat versi-versi mengenai Valentine's Day, versi-versi yang berbicara tentang asal-usul Valentine's Day, dikatakan bahwa Valentine itu mati dan dia berkorban untuk kekasihnya. Dan lihat baik-baik bahwa Yesus juga mati di kayu salib karena kasihnya kepada kita, karena cintanya kepada kita. Dan ingat baik-baik, kematian Yesus berbeda dengan kematian Valentine yang ada. Mengapa? Karena kematian Yesus tidaklah sia-sia. Kematian Yesus memiliki makna. Kematian Yesus memiliki tujuan, yaitu apa? Supaya kita yang harusnya masuk neraka, tapi kita yang percaya kepadanya, pindah dari neraka menuju sorga, di mana kita yang ditetapkan untuk binasa karena dosa-dosa kita. Kita berbalik arah sehingga kita beroleh keselamatan dari Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus untuk itu, karena dia membuktikan cintanya pada kita, dan dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Amin. Nah, tetapi saudaraku, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Valentine di dunia ini mati, dan begitu saja mereka mati, dan ya, mereka tinggal di makam mereka. Jenazah mereka tetap tinggal di makam mereka, jenazah mereka tetap tinggal di kuburan mereka. Tapi berbeda dengan Yesus. Berbeda dengan Yesus. Karena apa? Karena makam Yesus, kubur Yesus itu kosong. Amin. Itu sebabnya cinta dari Yesus bukan hanya sekedar cinta yang dibuktikan dengan pengorbanan, tetapi cinta yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan mukjizat. Kenapa? Karena dia memang adalah Tuhan, sehingga dia bisa mengalahkan maut, dia bisa mengalahkan kematian, dia bangkit, dia berkuasa. Itu Valentine yang sejati.
Itu sebabnya buat yang jomblo gak usah khawatir kalau Valentine ini jomblo, gak usah khawatir kalau Valentine ini belum punya pacar. Ingat baik-baik kepada kasih Yesus, ingat baik-baik kepada Tuhan Yesus, ingat baik-baik di mana Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita karena kasihnya kepada kita. Dan dia tidak tinggal di kuburan, dia tidak tinggal di makamnya, tapi dia bangkit. Ini betul-betul luar biasa. Ini betul-betul kuasa cinta yang luar biasa. Dia bangkit dari kematian. Dan untuk apa dia bangkit? Dia naik ke sorga. Mari kita buka dari Yohanes 14 ayat yang ketiga. Saya bacakan Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, artinya ke sorga, ke rumah Bapanya, di mana ia naik ke sorga, dan telah menyediakan tempat bagimu. Berarti Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya boleh simpulkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang romantis. Dia sudah membuktikan cintanya, di mana dia bayar segala dosa kita. Dia bayar segala hukuman dosa kita, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia bangkit. Dia tidak mau kita hidup sendirian di dunia ini. Dia tidak mau kita kehilangan dia. Ya, walaupun memang dia itu sudah membuktikan cintanya, dia mati di kayu salib. Namun kalau misalnya dia mati di kayu salib, betul kita itu akan sendirian. Tapi ingat baik-baik, dia bangkit dari kematian dan dia naik ke sorga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika tempat itu telah selesai, dia akan datang kembali dan menjemput kita dengan tujuan bukan supaya kita itu tidak di dunia ini, bukan supaya kita itu enak, tapi ada maksud yang mulia, ada maksud yang penuh dengan cinta, ada maksud yang penuh dengan kasih, ada maksud yang paling luar biasa yang dituliskan dalam ayat ini. Dikatakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus mau dekat dengan kita. Tuhan Yesus mau bersama dengan kita. Sebagaimana kalau misalnya dalam suatu hubungan, tentu kita katakan, aku mau hidup bersamamu selama-lamanya. Aku hanya mau denganmu sampai selama-lamanya, sayangku. Aku mau bergandengan tangan denganmu sepanjang jalan kenangan kita ini. Aku tidak mau pisah darimu. Aku tidak mau ada kata-kata perpisahan di antara kita. Begitulah romantisnya Tuhan kita itu. Sehingga memang dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita, supaya di tempat di mana ia berada, kita pun berada. Dan dia maha kuasa. Saya memang mencintai pasangan saya, namun saya nggak bisa 24 jam bersama dengan pasangan saya. Bahkan kalaupun saya sudah menikah, nantinya saya nggak akan bisa 24 jam bersama dengan pasangan saya kalau saya bekerja. Tapi karena dia Tuhan yang maha kuasa, dia bisa melakukan hal ini. Dan dia melakukannya juga karena cintanya pada kita. Dia mau bersama-sama dengan kita. Dia mau selalu bersama dengan kita. Dia selalu mau dekat dengan kita. Mari kita bersyukur dengan pengorbanan Yesus yang luar biasa ini. Mari kita bersyukur dengan kasih Yesus yang luar biasa ini. Mari kita bersyukur dan bolehlah kita imani bahwa Jesus is my Valentine. Yesus adalah Valentine kita. Yesus adalah Valentine kita yang sudah mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita. Dan dia bangkit, dia naik ke sorga, dia menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika tempat itu telah selesai, dia datang kembali, menjemput kita, membawa kita ke sana, supaya di tempat di mana dia berada, kita juga berada. Kita bersyukur Tuhan kita romantis. Kita bersyukur Tuhan kita penuh kasih. Itu sebabnya walaupun kita tidak bisa mengasihi pasangan kita dengan sempurna, walaupun kita tidak bisa mengasihi sahabat kita sebagaimana Yesus mengasihi kita semuanya, walaupun kita nggak bisa mengasihi pacar kita, suami kita atau istri kita dengan sempurna sebagaimana Yesus mengasihi kita, tapi biarlah hari demi hari kita mau semakin disempurnakan dalam hal mengasihi. Hari demi hari kita mau belajar agar apa? Agar kasih Tuhan selalu mengalir dalam hubungan kita, selalu mengalir dalam hati kita, selalu mengalir dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga keluarga itu, hubungan itu, persahabatan itu menjadi hubungan keluarga atau persahabatan yang penuh dengan berkat Tuhan, yang penuh dengan cinta dari Tuhan, dan yang penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa. Saya berdoa kiranya video ini bisa memberkati.
Jesus is my Valentine, Jesus is our Valentine. Please, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan rasakanlah kasih-Nya. Dia menerimamu apa adanya, Dia sayang padamu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.